Shalom. Selamat datang di Ngosan. Ngobrol santai bersama Remaja Labi. Jadi teman-teman, ini adalah program pertama Komisi Remaja GKJ Biro Brajan. Seru sekali ya. Iya, seru sekali. Namanya Ngosan, ngobrol santai bersama Remaja Labi. Jadi kita mau ngapain sih Mbak Jeko? Kita tuh mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrolin apa sih? Nah itu, buat teman-teman yang kepo, ini mau ngobrolin apa sih? Tunggu sebentar. Sabar, tahan. Iya. Oh iya, kita butuh perkenalan nggak sih? Butuh dong. Karena kalau tak kenal tak sayang. Tapi kayaknya nggak butuh deh, karena kamu bisa manggil aku sayang. Dan kamu bisa panggil aku Bebeb. Tidak teman, bercanda. Perkenalan dulu ya teman-teman. Betul. Dari siapa nih? Dari kamu dulu. Karena kamu kayaknya luar biasa, jadi kamu dulu. Oh ya, oke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jekonia Ortista Prima Putri. Bisa kalian manggil Jeko, Ortis, terserah kalian enaknya manggil apa, manggil sayang juga boleh. IG-nya? IG saya @Jekonia Ortista. Boleh Status? Statusnya masih pelajar. Oke. Pinter. Ya teman-teman, silakan Mbak Feby dilanjut. Nah itu tadi udah nyebutin nama. Oh iya, aduh lupa. Jadi namaku adalah Feby. Hore. Hai Feby. Hai Halo. Mbak Jeko. IG-nya nggak usah ya, kan aku udah terkenal. Siapa yang kenal Feby? Aku sih tidak. Ya itulah pokoknya IG-nya cari sendiri ya teman-teman. Iya. Pemusik butuh perkenalan nggak? Butuh. Oh nggak butuh. Oh nggak butuh. Ya udah kalau nggak butuh nggak apa-apa. Oh iya. Di tengah-tengah kita ini ada seseorang yang siapa ya? Kamu tahu nggak di tengah-tengah kita ini ada siapa Feb? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku juga Tahu nggak nggak kamu Kamu Mas tahu Nia? nggak? Wah, Kayaknya belum kita harus kenalan. kenalan. Kita harus kenalan kayaknya. Tapi tuh kayak tadi tuh sempat bicarakan mbaknya, kayak aku tuh kayak pernah dengar suara mbaknya di mana gitu. Di mana ya? Aku nggak pernah denger ya. Apa mbaknya dulu pernah ngisi jadi pembicara di Discord ya? Aku nggak pernah denger ya. Kita Tapi kayak- tidur. Aduh, kamu nggak pernah ikut persekutuan di Discord ya? Jangan ditiru ya teman-teman, tidak baik. Ini beneran ini mbaknya siapa ya? Kamu Aku tahu juga nggak? Feb? Tahu. Suruh kenalan dulu aja. Oh ya, kayaknya. kenalan. Silahkan mbak kenalan. Udah nih? Udah apa? Udah selesai? Enggak. Belum dong. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya yang ada di rumah aja? Masih ada sukacita? Haleluya. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan masih ada sukacita. Tentunya kita masih bernafas ya teman-teman, karena teman-teman kan lihat kita ada di sini kan. Betul. Betul. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Mbak Amel. Mungkin teman-teman juga udah sempet dengar suara aku. Kalau suara aku nggak berbeda ya di sana. Di mana Mbak waktu Di itu? Discord. Ya? Oh Discord ya. Waktu itu sempat mimpin di Discord. Nah teman-teman, aku Mbak Amel di sini sedang menjalani masa orientasi. Kita akan sering ketemu sama aku di sini selama 6 bulan, masa orientasi selama 6 bulan, mungkin sekitar bulan Januari baru akan selesai. Nah, aku ini alumni dari Duta Wacana, jurusan apa? IT. Oh, jurusan teologi teman-teman. Wow, saya Oke. kira seperti saudara IT di belakang sana, Mbak. Meskipun badan saya ini kecil, tapi ya saya sudah cukup berumur teman-teman. Oke. Ya mungkin itu Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Amel untuk perkenalannya. Jadi sekarang saya sudah tidak bertanya-tanya lagi seperti apakah rupa dari seorang Mbak Amel itu. Wah, Jauh. ya kayak kita tuh udah ini ya, Udah bersemangat sekali. udah bersemangat sekali. melanjutkan. Tapi kita belum. Kita tuh kayaknya kurang sah gitu. Kurang afdol ya, kurang Iya. apa ya ini? Kayak Kurang greget apa gitu. Apa ini? Saya tahu. Apa tuh? Apa ya? Kayak kurang sah kalau kita tuh belum membukanya di dalam doa. Betul. Oke. Hei teman-teman, silakan persiapkan hati kalian. Ini yang mau doa siapa? Mas Katon?
Oh, iya, ini siapa yang mau doa? Oh, Mas Rari mau doa. Loh, Mas Rari di rumah. Halo Mas Rari. Halo Mas Rari. Kayaknya Mas Manon. Oh, Mas Manon juga di Manon rumah juga ya? di rumah. Halo Mas Manon. Jadi siapa ini yang mau berdoa? Silakan Mas Katon pimpin dalam Mas doa. Katon. Bercanda Mas, bercanda. Tenang. Muka serius banget ya. Tegang sekali Mas Katon ya. Ngobrol santai. Ini ngobrol Silakan, santai Mas. muka Iya. santai aja. Santai aja. Ya, saya pimpin dalam doa ya teman-teman. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, selamat siang Yesus, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Dan teman-teman yang ada di rumah untuk menonton video ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan dari awal perbincangan kami hingga akhirnya nanti. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang Mbak Amel sampaikan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah dan juga dapat memberi inspirasi bagi teman-teman di rumah semua Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain ini? Udah doa, tapi fungsinya Mas Niel dan Mas Katon di sini tuh apa ya? Apa tuh? Kalian ngapain bawa gitar, bawa kajen itu ngapain gitu loh? Oh figuran aja, pajangan. Pajangan. Enggak dong, kita tuh harus membakar semangat dengan pujian yang wah gitu. Kita mau nyanyi gak? Ya mau toh. Nyanyi Ini dong. karena semangat banget nih kayaknya pengen berdiri gimana? Ngapain nggak? berdiri? Ya kan biar semangat. Saya ikut berdiri. Jangan. Ya duduk aja. Ya. Kita mau memuji nama Tuhan ya teman-teman. Tiba saatnya. Puji Tuhan. Udah tambah semangat nih saya. Udah panas banget. Panas. Jadi sekarang kita mau masuk ke dalam inti dari inti ngosan kali ini. Inti dari inti, yang merupakan suatu inti. Waduh. Gimana dari itu? acara kita yaitu ngosan, ngobrol santai bersama Remaja Labil. ya. Apalagi intinya kalau bukan ya tentu saja ngobrol.
Jadi teman-teman, kita mau ngobrol bersama Mbak Amel tentang pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan teman-teman remaja yang sudah ditanyakan melalui apa kemarin? Remaja open question dari Instagram @komremwibra. Kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang menarik dan relate dengan kehidupan remaja-remaja di luar sana ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, silahkan Mbak Febi. Pertanyaan pertama dari Incorrect Rara, asik. Incorrect Rara. Rara ya. Pertanyaannya, gimana nih biar kita nggak jadi serba males di zaman yang teknologinya serba canggih ini? Kira-kira menurut Mbak Amel gimana jawabannya? Oke, gimana caranya biar kita nggak jadi serba males di dunia yang serba instan ini ya, apa-apa mudah didapat, mudah dicari. Sebenarnya mungkin pergumulan ini juga bukan cuma di kalangan remaja ya, tentang dunia yang lebih serba instan ini. Sebenarnya apa sih untungnya males? Ada nggak sih untungnya males buat kita? Menghemat energi. Oke, bisa ya, menghemat energi. Nah, sebenarnya males ini kan lebih ke, kalau aku lihat ya, males kan lebih kayak berarti seakan-akan nggak ada kegiatan. Padahal belum tentu. Ketika kita malas-malesan kita nggak punya kegiatan. Dan males ini tuh seakan-akan kita tuh nggak punya beban gitu loh. Ketika kita males-malesan kan, berarti nggak ada tugas tanggung jawab apa-apa nih. Jadi ya udahlah, males-malesan aja, nggak ada kerjaan apa-apa nih. Ya udahlah, kelekaran aja, leha-leha aja, main HP aja, tiduran aja sambil cemal-cemil, tahu-tahu berat badan nambah deh. Nah, teman-teman perlu diingat teman-teman, males ini sebenarnya bukan berarti nggak ada beban dalam hidup kita. Mungkin bisa apa ya? Bisa dikatakan ketika kita malas sebenarnya kita sedang lari dari sesuatu, ya enggak sih? Mungkin entah karena kita enggan melakukan hal itu, tapi mungkin di balik rasa enggan kita melakukan hal itu pasti ada sesuatu yang membuat kita merasa enggan. Misalnya, sebenarnya kan banyak kegiatan tuh di rumah. Kalau kita situasi pandemi ini kan, bisa kan teman-teman bantu mamah papah teman-teman di rumah, bantu ya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel misalnya. Atau mungkin juga kalau yang bapaknya petani ya bisa bantu kerja di ladang. Atau mungkin juga nih teman-teman kan sebagai anak ya tentunya juga masih sama orang tua. Pernah nggak sih teman-teman pikir terlintas gitu dalam pikiran teman-teman, daripada waktu hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan dan berleha-leha di waktu kesempatan yang menurut aku sih ini harusnya jadi kedekatan buat kita sama keluarga ya, sama mama papa kita atau sama kakek nenek kita kalau punya. Coba deh teman-teman tanya, "Mah, gimana mah? Capek enggak nih?" Atau "Mah, sini aku pijetin." Atau "Pah, gimana Pah, selama kita di rumah seneng enggak lihat mukaku?" Ya gitu. Atau "Senep karena aku leha-leha Pah." Nah, ya, coba ditanyakan hal-hal seperti ini kan juga nantinya jadi kenangan buat teman-teman, jadi ceritalah buat teman-teman, juga ada kedekatan lah di hati teman-teman. Nggak mungkin sih kalau kita ketika membuka obrolan sama orang tua kita, terus orang tua kita pasti, ngapain sih kamu tanya-tanya, pergi, mama papa mau berduaan, kan nggak mungkin toh. Apalagi seorang anak lah di situasi seperti ini semestinya lebih bisa dekat dengan orang tua kalau di rumah. Nah, gimana nih dengan kegiatan di gereja misalnya, apakah benar-benar nggak ada yang bisa teman-teman lakukan di gereja? Menurut aku sih ini justru momen ya buat teman-teman remaja untuk mau bangkit beranjak dari zona nyaman. Males-malesan kan itu zona nyaman. Berarti kita berada dalam zona nyaman sih kalau menurut aku ya. Teman-teman kan sekarang ya walaupun masa peralihan nih antara dari sekolah minggu ke remaja ya, terus nantinya kan teman-teman juga akan masuk ke pemuda dewasa. Nah di sini saatnya teman-teman untuk menggugah diri teman-teman. Ya awalnya pasti nggak enak banget lah rasanya, tapi ayo coba paksa diri teman-teman buat ya nggak sekedar say hello atau datang nongol-nongol lah, pasti nanti juga
Tuhan kasih jalan buat kegiatan yang nantinya bisa teman-teman lakukan di gereja. Itu sih kalau dari aku mungkin. Dan satu lagi sih sebenarnya, males-malesan tuh untungnya apa untuk kita? Ya tadi kan cuma ya sekedar kita santai-santai aja kan. Tapi teman-teman pikirin gak sih, kalau ketika kita males-malesan, masa depan kita nanti gimana? Apalagi dengan segala sesuatu yang serba canggih, serba instan, bukankah di sini juga persaingan semakin ketat? Iya enggak? Oh iya. Sekarang kita mau jadi pembantu atau baby sister aja itu ada trainingnya loh. Kita mau jadi satpam itu juga ada trainingnya. Kita mau jadi SPG, wah banyak loh yang mau mendaftar jadi SPG. Itu hal-hal sederhana aja sih teman-teman gitu. Ya selagi teman-teman masih punya banyak waktu, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin lah untuk belajar banyak hal. Di internet kan nggak melulu itu hal negatif. Kita kan punya banyak pilihan lah untuk memilih hal-hal sekiranya yang berkenan lah buat kita untuk mendukung masa depan kita. Kita maunya apa, kita mau kemana lah, ini ajangnya buat kita ya beranjak dari zona nyaman kita itu sih Mbak. Luar biasa ya Luar biasa. jawabannya. Ini baru pertanyaan pertama dan saya sudah kayak wow gitu loh. Ya sudah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Wah ini pertanyaan dari teman kita @danur_satrio O-nya 2. Wow. Pertanyaannya, cara menyikapi lingkungan pertemanan yang menyimpang gimana sih? Karena terkadang ingin menjauh, suka susah ya Mbak, WKWK. Oke, gimana caranya? Gimana caranya menjauh dari pertemanan yang menyimpang? Mungkin bisa dikatakan nggak cuma pertemanan yang menyimpang ya, atau lingkaran pertemanan yang menyimpang, juga mungkin lebih ke toksik nggak sih? Ya, Kan toxic ada ya. friendship. Lah, iya. Sebenarnya sih lingkaran pertemanan yang menyimpang menurut aku sih nggak perlu dihindarkan, karena itu pasti nggak terhindarkan tentunya, apalagi kita ya remaja yang pergaulannya sekarang kan juga semakin luas, semakin bebas, seakan tidak ada batasan gitu kan, semuanya bisa dibenarkan dengan ya mungkin pola pikir kita sendiri gitu loh. Ya sebenarnya kayak gini nggak perlu teman-teman hindarkan, tapi teman-teman hadapi. Bagaimana teman-teman membangun fondasi dalam diri teman-teman untuk berada di dalam lingkungan yang teman-teman sendiri tahu itu menyimpang. Nah kalau menurut aku ya, ketika teman-teman udah tahu kalau kita ada di lingkungan yang kayaknya kurang srek nih, atau mungkin teman-teman kita nih hobinya minum nih, atau mungkin teman-teman kita nih hobinya ya rokok, minum, ngopi gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi sejauh mana teman-teman harus menyadari diri teman-teman, sejauh mana teman-teman bisa membentengi diri teman-teman untuk tidak jadi seperti itu. Nah, ini kan sejauh mana itu kan pertanyaan untuk masing-masing teman-teman. Kira-kira ketika aku ikut nongkrong aja, aku bisa nggak ya bertahan nih untuk tidak melakukan hal yang sama. Oke lah, mungkin kalau sekali, 2 kali aku masih bisa Mbak, ngono kan. Tapi kalau setiap hari aku harus ketemu dengan mereka, apa ya aku bisa Mbak? Nah, kalau udah ada muncul pertanyaan apa ya aku bisa Mbak, nah, setiap hari terus akhirnya aku tidak ikut-ikutan seperti itu. Loh ini kan tantangan kita sebagai remaja Kristen, orang percaya pengikut Kristus toh. Iya. Tantangannya udah jelas toh, kita kayak Tuhan Yesus kan bilang, untuk kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya ketika teman-teman udah tahu konsekuensinya dari apa yang teman-teman pilih untuk tetap jalani berada di lingkungan itu, ya teman-teman juga harus bisa membentengi diri teman-teman. Membentengi diri teman-teman maksudnya memberi batasan juga sama relasi teman-teman, nggak harus misalnya langsung menghilang dari komunitas teman-teman, tapi ya bikinlah jarak gitu di dalam komunitas pertemanan teman-teman itu. Apa iya sih komunitas pertemanannya teman-teman itu kita tuh hanya dikelilingi oleh orang-orang yang menyimpang? Kan enggak toh. Pasti tetap ada lah orang-orang baik di sekitar kita. Cuma kan balik lagi pilihannya ada di kita.
Tuhan kan tetap kasih kebebasan buat kita untuk memilih lingkungan pertemanan itu. Bukan berarti kita harus menghilang, tapi teman-teman juga harus bisa ngukur, balik lagi. Ngukur seberapa tahan, kuat teman-teman menghadapi itu. Karena kan ya jangan mencobai dirimu sendirilah ibaratnya. Pencobaan itu kan udah banyak tuh. Ya kalau kita udah tahu sekiranya itu mencobai kita, ya kita malah sengaja lah ya. Ibaratnya kan kita marani boyo kan, nyemplung nang kolam buaya, ibaratnya tuh kayak gitu. Aku yakin sih teman-teman kan udah remaja pasti udah tahu lah sebenarnya. Kecuali kalau untuk mencari apa ya, kepuasan diri sendiri mungkin atau mencari jawaban yang kira-kiranya bisa membenarkan apa yang aku lakukan, ya itu beda lagi. Karena aku yakin sih teman-teman remaja ini sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Itu aja sih, tinggal berani enggak mau melakukan itu gitu loh. Untuk mengambil keputusan itu, dan teman-teman juga harus punya tujuan hidup teman-teman. Teman-teman harus punya goals hidup teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman udah punya kira-kira cita-citaku mau jadi apa, keberadaanku ini, apa anugerah hidup yang Tuhan kasih ke aku ini mau aku bawa kemana. Nah ini tuh akan lebih enak lagi. Makanya teman-teman juga harus menjalin relasi karib dengan Allah untuk mengetahui panggilan hidup teman-teman ya sejak dini. Nggak harus nunggu nanti dewasa, nggak harus nunggu nanti tua, justru saat inilah momen buat kita untuk lebih karib sama Tuhan. Karena kan pergaulan remaja saat ini lebih ekstrim dibanding yang dulu kan, karena semuanya itu tadi balik serba gampang, serba mudah semuanya gitu. Dan seakan tidak ada larangan kan, semua seakan benar gitu. Jawaban yang menarik ya. Nah itu, kayak pertanyaan ketiga itu kayaknya juga sejenis ya Mbak Febi. Oke. Pertanyaan ketiganya apa Mbak Febi? Tolong dibacakan. Aduh, saya nggak fokus ya. Malah tidak fokus ya Mbak Febi ini. Oke, pertanyaan ketiga dari DTA_. Kayak kenal ini, kayaknya teman kita ya. Ya ini pertanyaan dari teman kita semua ini. Oh, iya. Jadi pertanyaannya, circle pergaulan toksik tapi justru diwajarkan dan banyak remaja masuk ke circle kayak gitu. Nah, ini gimana kira-kira? Oke, ini hampir mirip ya sebenarnya, tadi udah sedikit diulas. Yang pingin aku tekankan sih di sini sebenarnya sederhana aja sih. Gini loh teman-teman. Kalau menurut aku tuh ya coba tanggung jawab hidup teman-teman, keberadaan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan, itu kan tanggung jawabnya ada di dalam diri teman-teman toh. Bukan tanggung jawabnya itu ada sama orang tua, bukan tanggung jawabnya itu ada di orang lain. Jangan kebiasaan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan lingkungan sekitar, kita menyalahkan lingkaran pertemanan kita. Kalau kita sering menyalahkan hal-hal yang di luar diri kita, itu kan juga salah satu dari toksik kan. Kebiasaan ciri-ciri orang toksik kan menyalahkan orang lain. Drama queen juga kan. Misalnya ya gemar mencari solusi, suka cari solusi ke orang lain, sebenarnya ketika diberikan solusi atau sebenarnya sudah tahu solusinya apa, cuma nggak mau bergerak gitu loh. Hatinya nggak mau untuk mengadakan perubahan itu nggak ada. Nah ini yang harus mestinya disadari bahwasanya tanggung jawab kita, tanggung jawab hidup kita ya diri kita, bukan ada di orang lain. Ketika kita nantinya harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Bapak kan, kita nggak bisa nyalahin, loh Bapak itu loh kancaku kui, mergo kancaku aku ki dadi koyo ngene, berarti bukan salahku loh Bapak. Loh Bapak lah salah wong nyiptake ngombe, berarti kan kudu salahku, wong ana ombe ya kudune diombe to ya Bapak. Kan kita ingat pertanggungjawaban kita nggak hanya sekedar di bumi ya, pertanggungjawaban di bumi aja ya mungkin masih bisa kita les-les lah, tapi ketika kita benar-benar udah sendiri nih mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan saat ini di hadapan Bapak, bayangkan. Teman-teman mau nyalain siapa men? Selagi sekarang kesempatan masih ada buat kita ya merubah itu pasti nggak enak lah. Beranjak untuk menjadi orang yang diperbaharui, pribadi yang baru, pasti nggak enak. Karena untuk dibentuk lah ibarat bejana dibentuk itu pasti nggak enak. Kita menanggalkan kedagingan kan kabeh yo enak toh.
Apa ada toh? Dosa sing ora enak. Ono ora dosa sing ora enak. Godaan yang enggak enak dan enggak menarik apa ono? Mesti ya ora ono. Karena kan kita sudah terbiasa kan dengan hal-hal keduniawian karena kita kan juga dalam dalam raga kita lah, kita kan sudah jatuh dalam dosa, cerita tentang Adam dan Hawa. Jadi ya kedagingan itu memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita hadapi, tapi bukan berarti tidak bisa kita hadapi dengan bijaksana. Sekali lagi untuk menghadapi itu ya mau nggak mau teman-teman harus mengenal firman Tuhan. Mau nggak mau kalau mengenal firman Tuhan ya harus baca firman toh, ya itu dulu sih. Waduh, ini semakin, waduh, tidak bisa berkata-kata lagi saya. Aku tak ngombe sih. Oh iya, sampai haus loh Mbak Amel bicara panjang-panjang gitu ya. Wah, gimana perasaanmu Feb? Ini baru pertanyaan dalam ketiga. banget ya? Apa? Jawabannya itu dalam banget ya? Jawabannya dalam banget dan membuat kita berpikir, oh ya benar juga gitu loh. Betul juga. Sudah Mbak, sudah minumnya? Sudah. Masih ada lagi toh? Masih ada lagi nih pertanyaan dari Ini pertanyaan terakhir. Waduh. Wah terakhir penutup teman-teman sabar tahan. Pertanyaan terakhir dari, waduh susah ini ya, namanya susah. Fernando Valentine 11, wah ini kayak temen juga. Pertanyaannya, remaja zaman now lebih suka mikir simpel nggak sih? Sebenarnya seberapa penting sih peran remaja di zaman sekarang ini? Oke, remaja sekarang lebih suka mikir simpel nggak sih? Emang ada apa dengan ketika kita berpikir simpel? Adakah yang salah ketika kita berpikir simpel? Yang salah adalah maksud muslihat di balik ketika kita berpikir simpel. Kalau menurut aku sih gitu, simpel tuh nggak melulu kok itu hal yang negatif gitu kan. Selama hati kita dengan pemikiran simpel kita itu nggak berniat negatif aja gitu sih kalau menurutku. Dan kalau seberapa penting peran remaja ya kayak yang awal-awal tadi aku udah bilang ya, peran remaja ya cukup penting sebenarnya kalau teman-teman mau benar-benar menghayati lah keberadaan teman-teman sebagai remaja. Karena kan bagaimanapun gereja kan tetap butuh teman-teman toh, kehadiran teman-teman. Nantinya teman-teman juga harus membimbing, membina adik-adik sekolah minggu yang nantinya juga akan menjadi remaja loh nantinya. Dan teman-teman ini juga jadi figur loh, jadi contoh yang pasti juga akan ditiru lah sama adik-adik kita. Dan ketika kita masuk ke dalam pemuda, kalau remaja yang nggak ada, pemudanya gimana? Siapa yang lanjutin peran pemuda? Siapa yang nantinya akan bantu rekam-rekam seperti ini? Apa ya yang sepuh-sepuh? Apa ya kita nggak malu toh sama sesepuh? Sepuh-sepuh itu kuangan loh, pingin loh datang ke gereja. Serius aku, sampai mereka tuh ya ampun sampai saking kangennya kayak sampai nangis gitu loh. Ya Tuhan, kapan ya aku tuh bisa bersekutu bersama gitu, pingin hadir di gereja, pingin melayani bersama, pingin PA. Kita remaja masih punya ruang lah buat kita untuk aktif terjun dalam pelayanan, tidak terlalu ibaratnya batasannya tuh tidak seperti yang sepuh-sepuh. Nah ini loh momen kita harus menyadari bahwasannya keberadaan kita sebagai anak Allah, sebagai remaja, ya gugahlah diri teman-teman, gugah hati teman-teman. Coba bangkit gitu loh, jangan melulu merasa ya udahlah gini-gini aja. Apakah nantinya teman-teman juga nggak akan menyesal di kemudian hari ketika teman-teman hanya yaitu sekali lagi berada di zona nyaman teman-teman. Ingat loh teman-teman, nggak selamanya kita ini sama orang tua. Nggak selamanya kita sama orang tua, mungkin kita masih bisa santai-santai aja, males-males aja karena kita merasa masih nyaman-nyaman aja, semuanya masih ditanggung sama orang tua, masih ada orang tua kita atau mungkin masih ada kakek kita, nenek kita, eyang kita, kakak-kakak kita, tapi kan nggak selamanya toh hidup kita tuh menggantungkan hidup pada orang lain.
ini loh, ketika kita mau terjun dalam dunia pelayanan kan tentunya pasti ada pergumulan di hati. Nah, ketika teman-teman mulai bergumul tentang pelayanan teman-teman, nggak apa-apa, menurutku itu malah justru momen buat teman-teman semakin merefleksikan lah, semakin menjalin relasi teman-teman sama Tuhan. Sekali lagi, doa, baca firman, itu sih kuncinya buat menurut aku. Ketika teman-teman mulai menghayati setiap firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkan, mengolah dan dibawa dalam doa, pastilah nanti Tuhan akan tolong kok buat teman-teman semakin menghayati hadirat Tuhan dalam hidup teman-teman. Betapa luar biasanya Tuhan menyertai teman-teman sampai detik ini aja kita ada di sini. Kita bisa ngobrol bareng, apa yang dipakai teman-teman ini juga, kan itu juga suatu ucapan syukur gitu loh. Kita masih bisa diberi nafas yang gratis, nggak perlu bayar. Kenapa kita nggak menjadikan pelayanan kita juga sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Yesus telah menebus kita kan? Itu nggak main-main loh Yesus. Itu sih. Oke. Itu. Luar biasa sekali ya perbincangan ngosan luar pada hari biasa. ini. Saya sampai, waduh, speechless. Terenyuh. Terenyuh ya, hati saya tergugah. Jadi kira-kira Jadi mau dibawa kemana lagi hubungan kita? Waduh, malah lagu. Ya. Karena itu tadi sudah pertanyaan terakhir. Jadi kita meminta Mbak Amel memberi kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman tanyakan dan yang sudah Mbak Amel sampaikan gitu. Oke. Sebenarnya sebelum kesimpulan boleh nambahin dikit ya, kan teman-teman juga ngasih nats bacaan ya ke Akil. Nah sebenarnya teman-teman ini udah ngasih nats bacaan itu dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 sama dilanjut 18 sampai 23. Nah Mbak Amel nggak akan membacakan, teman-teman yang di rumah harus membaca sendiri ya. Cuma Mbak Amel akan mengulas sedikit tentang bacaan kita siang hari ini. Ini kan tentang perumpamaan seorang penabur. Kenapa tadi berkali-kali Mbak Amel menekankan tentang hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menjalin relasi dengan Allah. Ini ada hubungannya dengan tema kita saat ini gitu loh, ayat bacaan kita saat ini. Nah, di dalam perumpamaan seorang penabur ini tuh diceritakan, dikisahkan tentang benih yang ditabur di tempat yang berbeda. Nah, tempat yang berbeda ini di situ dikatakan sebagai tanah ya, di tanah-tanah macam-macam tanah yang berbeda. Nah, tempat yang berbeda atau tanah ini diibaratkan kita manusia ini tanahnya, dan benihnya itu ya firman Tuhan. Maksudnya apa? Nah, kita ini yang membedakan adalah bagaimana setiap kita merespon firman Tuhan. Benih dari Tuhan itu, firman Tuhan kan sama, tapi kan seringkali apa yang kita keluarkan kan berbeda gitu loh. Apa yang kita tanggapi dari firman Tuhan itu kan berbeda. Nah, kalau dari bacaan kita, benih yang pertama itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini apa sih Mbak Amel? Sebenarnya kalau ditarik ke obrolan kita aja ya, benih yang jatuh di pinggir jalan ini sebenarnya menggambarkan situasi seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia nggak ngerti kalau yang dia dengar itu firman Tuhan. Dia dengar nih firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti kalau itu tuh firman Tuhan. Jadi ya udah gitu aja. Kalau benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Nah, kalau yang ini apa kira-kira? Kalau yang ini menggambarkan seseorang yang mendengar firman Tuhan, ini mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berlangsung lama. Dia tahu yang didengar. Kalau yang pertama kan dia nggak tahu yang didengar itu firman Tuhan. Kalau yang ini dia tahu firman Tuhan yang dia dengar itu firman Tuhan. Tetapi ya wis lebu kuping kanan, metu kuping kiri wis bar rampung.
Ini respon hati yang kedua ya terhadap firman Tuhan. Ini udah dengar firman Tuhan loh ya. Nah yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri. Maksudnya apa ini benih yang jatuh di semak berduri dengan situasi kita saat ini? Ini tuh menggambarkan orang udah mendengar firman Tuhan, dia udah mengerti firman Tuhan, tapi yang dia mau mendengarkan firman Tuhan tuh yang indah-indah aja, yang enak-enak aja lah. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang gak enak, atau diperhadapkan dengan persoalan atau tantangan hidup, atau pencobaan atau godaan lah itu, dia akan lebih cenderung untuk meninggalkan firman Tuhan. Ini udah mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi ketika diperhadapkan dengan situasi sulit, dia lebih memilih untuk meninggalkan firman Tuhan. Aduh abot Tuhan, jebule kok kaya ngene ya. Nah ini benih yang ditaburkan di media tanah yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur, benih itu pun bertumbuh dan dapat berbuah lebat. Tentu kalau ini saya yakin sih teman-teman pasti paham banget lah kalau maksud yang keempat ini. Ini orang yang udah mendengar firman Tuhan, gak cuma mendengar, tapi dia mau menerima. Menerima firman Tuhan itu tinggal di dalam hatinya, gak hanya tinggal di dalam hatinya, tapi dia mau merawat firman Tuhan itu di dalam hatinya dan juga hidupnya. Dia mau memupuk firman Tuhan itu dan akhirnya dia mau melakukan firman Tuhan itu sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan tentunya benih yang ditaburkan di tanah yang keempat inilah yang menjadi kerinduan seorang penabur, yang menjadi kerinduan juga Bapak. Gitu teman-teman. Nah, gimana untuk kita bisa menjadi benih yang ditabur di tanah yang keempat ini yang menjadi subur? Ya mau nggak mau, ketika kita mau menjadi benih yang tumbuh dan berbuah, ayolah belajar pelan-pelan, nggak harus tek, nggak harus. Nikmatin prosesnya ya teman-teman, mau nggak mau ya tetap harus buka lah firman Tuhan itu. Atau minimal buat pemanasan ya teman-teman bacalah renungan-renungan harian. Itu kan juga simpel-simpel kan, gampang dicerna juga. Toh banyak sekarang renungan-renungan untuk remaja, cobalah pelajari itu, coba baca, resapi. Aku yakin sih di situ juga pasti teman-teman akan dapat sesuatu. Karena aku sendiri juga ketika membaca firman Tuhan, ya nggak tahu kenapa itu kok ya sering pas gitu loh dengan sikon situasi hatiku, dan itu juga memberi kekuatan buat aku. Itulah belajar pelan-pelan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan melalui baca firman, baca renungan, melalui doa. Bawa pergumulan teman-teman ke hadapan Tuhan lah, ke hadirat Tuhan, dan minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu senantiasa tinggal kok di hati kita, dia nggak pergi kemana-mana. Tinggal kita mau nggak peka sama apa yang dikatakan Roh Kudus buat kita. Gitu. Itu. Oh iya, saya lupa. Tadi teman-teman tanya kesimpulannya. Iya Mbak. Sebenarnya kesimpulannya simpel sih. Kalau menurut teman-teman apa nih yang teman-teman tangkep? Kok kayaknya aku ngomong sendiri, nyimpulkan sendiri, coba deh salah satu ya dari teman-teman apa gitu. Yang nangkep apa aja boleh. Kira-kira nih apa sih kesimpulannya? Apa ya? Apa ya? Mungkin Mbak Febi dulu mungkin. Aduh aku dulu aja. Kayaknya langsung Mbak Amel aja ya. Oke, aku lagi ya. Daripada lama-lama langsung oke. Mbak Amel aja. Kesimpulannya simpel loh teman-teman, untuk kita pada siang hari ini, ya kita sebagai remaja Kristen, pengikut Kristus, ya beranilah meneladan Kristus gitu loh. Jangan cuma ngaku percaya tapi kamu nggak meneladan Kristus. Jangan cuma mengaku diselamatin tapi kamu nggak mau meneladan apa yang Kristus sudah teladanin buat kita. Itu sih sebenarnya kesimpulannya gitu loh, sesimpel itu sebenarnya gitu. Dan kalau mungkin aku boleh pesen sama teman-teman,
dengan situasi yang kita hadapi saat ini sebagai remaja, ya aku pesannya cuma satu, jangan menyerah dan jangan gagal, jangan takut gagal menghadapi proses kehidupan ini, jangan menyerah dengan pencobaan, jangan menyerah dengan godaan, karena kita tuh punya Allah yang lebih besar dari itu aja dari aku. Perbincangan yang luar biasa ya. Kesimpulannya sangat simpel. Tapi dari apa yang Mbak Amel tadi sampaikan, untuk teman-teman yang ada di rumah, aktif di komisi remaja itu penting teman-teman. Jadi minggu depan jadi MC ya teman-teman. Ya, jadi aktif itu perlu. Jadi MC juga nggak menakutkan kok, iya kan? Apalagi kan ini ngobrol santai, ini tuh nggak tegang gitu loh, kayak santai aja. Namanya juga ngobrol santai. Kalau ya serius siti rapopo. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Amel untuk pencerahan. Waduh. Ngobrol-ngobrol santai. Ya. Ngobrol-ngobrol santai bersama remaja labil. Tapi saya sudah tidak labil. Setelah mendengar ucapan-ucapan Mbak Amel, waduh, perkataan-perkataannya itu loh membuat hati saya tuh kayak, wah, bukan remaja labil. Nah, ini loh yang penting. Ini tuh bukan karena perkataan saya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hati teman-teman ini sudah bekerja. Nah, itu. Wah. Itu kuncinya, bukan pada saya, tapi Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk mengerti. Iya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngapain ini? Iya, karena sudah diberi kesimpulan, sudah diberi pesan juga. Tak bonusi loh gue. Enggak pesen malah dikasih pesen. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mau berakhir acara kita ini teman-teman. Wah, sedih banget itu. Sedih banget ya. Jadi hiks. Oke, sekarang kita mau menutup apa ini namanya? Perjumpaan kita hari ini dengan doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Mbak Amel. Tapi tunggu. Waduh. Ngapain ini? Mau ngapain? Sebelum berdoa, kita mau memuji nama Tuhan dulu dong. Apa tuh lagunya? Kita mau nyanyi Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Ya kami tahu hanya Kau yang mampu
mari kita satukan hati masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk kerinduan anak-anak-Mu, remaja GKJ Wiro Brajan, untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk semangat yang masih ada di dalam hati mereka ya Bapa. Bapa, mampukanlah kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, untuk diubahkan menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau, menjadi pribadi yang semakin berkenan di dalam Engkau. Meskipun kami harus mengalami pembentukan yang sangat tidak mengenakan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kami dan Engkau akan menyertai kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya untuk bangsa dan negara kami, kiranya Bapa berkati setiap pemimpin dari jajaran bawah hingga yang teratas, supaya dapat memimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan memancarkan kasih cinta Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan urapi anak-anak-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini yang tidak menentu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam kegalauan kami, di dalam kedilematisan kami akan masa depan kami. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau pengharapan itu akan senantiasa selalu ada. Ya Bapa, jika kami juga akan mengakhiri persekutuan ini, kami serahkan ya Bapa anak-anak-Mu, pertumbuhan iman anak-anak-Mu hanya di dalam naungan kasih tangan-Mu saja ya Bapa. Dan jika kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali ya Bapa, Engkau sertai setiap langkah dan pilihan yang menjadi keputusan bagi anak-anak-Mu untuk dilakukan. Kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu tiada bertepi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang sejati, Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Amel untuk kesediaannya Berbincang-bincang santai bersama kami. Sama-sama, sama-sama. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Ya karena acara kita sudah ditutup, tapi tunggu dulu. Ada apa Ada apa ini? Ada apa ini? Last but not least. Teman-teman, seperti apa ya? Seperti persekutuan-persekutuan biasa ya. Ada absen ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa komen di bawah. Waduh, udah kayak YouTuber saya. Like. Komen di bawah dengan format nama spasi hadir tanda seru. Waduh. Biar semangat gitu dikasih tanda seru. Udah gitu aja. Iya, gitu aja. Oh gitu aja. Kayak ada yang lupa. Apa tuh? Oh iya teman-teman, ada sedikit pengumuman dari pengurus remaja yang dititipkan ke saya. Apa tuh? Jadi teman-teman, apa nih? Aku bingung ngomongnya. Aku juga bingung. Jadi komisi remaja akan mengadakan kuis-kuis berhadiah. Wadaw. Ingat teman-teman, berhadiah loh. Berhadiah apa ini? Nah itu hadiahnya saya belum tahu pasti. Jadi untuk teman-teman yang kepo ini kuis apa, tetap stay tune. Waduh, di IG @kompromwibra. Karena kuisnya akan disampaikan lewat Instagram @kompromwibra ya teman-teman. Yang belum follow, wajib Yang belum follow, wajib follow. Tapi nggak di follow back. Ya, tapi nggak di follow back karena itu official account. Official account ya teman-teman. Terus apa lagi? Sudah ya? Oh, sama satu lagi. Apa? Apa? Lupa. Oh iya, jangan lupa teman-teman nonton di ngosan berikutnya. Oh iya teman-teman. Tapi
Jangan nungguin kita berdua. Kita berdua. Sebagai MC-nya, karena MC-nya akan berubah teman-teman setiap episodenya. Untuk teman-teman bisa memberi saran di komen, siapa yang akan menjadi MC ngosan episode 2. Tapi jangan kita berdua. Atau mengajukan diri ya. Oh iya, atau mengajukan diri. Boleh sekali teman-teman mengajukan diri untuk menjadi MC ngosan episode 2 atau 3 atau seterusnya menjadi MC juga boleh. Yang penting jangan kita berdua, nanti bosen. Nanti kalian suka sama kita, wah gimana, bingung. Kalian juga harus kenal yang lain gitu loh teman-teman. Biar sayangnya jangan sama aku aja, aduh malu aku. Dan teman-teman, sudah sampai di penghujung acara? Ya. Sudah? Sudah? Jadi? Ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.